Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam ini masih senantiasa memberikan anugerah iman dan iman Islam sehingga kita wujudkan dengan memaksakan diri dari rumah masing-masing menuju rumah Allah ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu ibadah sholat maghrib berjamaah yang insya Allah akan dilanjutkan dengan kajian rutin. Salawat dan salam semoga limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Rasulana Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Insyaallah malam ini kita kajian fikih masih melanjutkan yang kemarin. Sudah 3 macam air yang sudah kita jelaskan, atau dalam jenisnya sudah 2 macam air yang kita jelaskan. Maksudnya begini. Kalau secara jinsun, jenis air itu kan ada 4 kemarin itu ya. Ada yang namanya air mutlak, thahirun, mutahhirun. Ada yang namanya air thahirun, ghairu mutahhirin. Atau ada 2 di antaranya, yaitu air mutaghayyir, boleh baca mutaghayyir atau mutaghayyir. Yang ketiga air musta'mal, dan yang terakhir adalah air mutanajis yang keempat itu. Yang belum dibahas kita itu adalah air mutanajis. Itu kalau secara jenis atau macam air. Kalau konteksnya memakai, maka terbagi 3, ada thahirun mutahhirun, ada thahirun ghairu mutahhirin, ada air yang thahirun, bukan thahirun, air yang mutanajisun, air yang bernajis, yang nomor 4 gitu ya. Baik, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kitab Kifayatul Ahyar halaman 11, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'u najisun, air yang bernajis. Definisinya adalah wa huwa alladzi halat fihi najasatun. Yang disebut air mutanajis adalah air yang asalnya air mutlak, air murni, hidrogen 1, oksigen 2, H2O, itu menjadi najis. Karena apa? Halat fihi, karena air itu terkena najis. Jadi asalnya itu air mutlak, air yang suci, tapi karena terkena najis maka disebut air mutanajis. Kalau ini jelas-jelas tak bisa dipakai bersuci, tak bisa dipakai apa-apa, kecuali air mutanajisnya seukuran lebih dari 2 bulan, silakan dipakai, kan begitu. Maka kalimatnya wa ma'un najisun wa huwa alladzi halat bihi najasatun, dengan catatan wa huwa duna kullataini, ya, kurang dari 2 bulan. Contoh, air di botol ini suci, bisa dipakai wudu, bisa dipakai junub, bisa dipakai membersihkan najis, baik najis mughalladah, muhaffafah ataupun najis mutawassithah. Ketika air ini kemasukan najis, contoh najis apa? Misalnya darah, atau misalnya tai ayam, masuklah. Nah ini udah tak bisa dipakai apa-apa lagi. Itu namanya air mutanajis. Asalnya suci, cuma karena halat bihi kena najis jadi air mutanajis. Bagaimana air mutanajis supaya tidak najis tapi terkena najis? Gampang.
harus ukurannya 2 kula. Jadi kata kuncinya 2 kula. Kalau punya air 2 kula, masukkan tai ayam, tak apa-apa, mandi aja, pakai wudhu aja, gak jadi masalah. Kalau lebih dari 2 kula, tapi kalau kurang dari 2 kula tidak bisa dipakai. Itu untuk definisi seperti itu. Bagaimana kalau lebih dari 2 kula, apakah dijamin kenajisannya? Tergantung apa? Di sini tergantung daripada aukana kullataini fatawaya. Nah, jadi ke air mutaghayyir lagi ternyata. Tadi saya sebutkan ketika air kurang dari kula itu bisa jadi najis kalau terkena najis. Tapi tidak terkena najis, tidak dianggap air mutanajis kalau lebih dari 2 kula. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun lebih dari 2 kula terkena najis dan akibatnya fataghayyar berubah, maka itu tetap jadi air mutanajis. Gitu ya. Nah, itu pengertiannya. Jadi sekarang kita berbicara tentang najis, gitu ya, yang terkena air menjadi mutanajis. Air mutanajis bisa dinamakan air mutanajis kalau airnya kurang dari 2 kula. Kalau lebih dari 2 kula tidak bisa disebut air mutanajis kalau lebih dari 2 kula. Tapi walaupun lebih dari 2 kula, tapi gara-gara najis dari fataghayyar, maka itu tetap hukumnya air mutanajis karena berubah. Nah gitu. Jadi yang akan kita bahas malam ini 2 hal. Air yang kurang dari 2 kula dan lebih dari 2 kula. Nah begitu. Baik hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya di sini masih dalam kifayatul ahyar 2 kula, karena kita udah komitmen kita berpedoman kepada Imam Asy-Syafi'i. Kebetulan Imam Syafi'i memang tokoh fikih gitu ya. Jadi menurut Imam Asy-Syafi'i 2 kula itu sama dengan 5 kirbah. Menurut Imam Asy-Syafi'i 2 kula itu sama dengan 5 kirbah. Kirbah itu bentuk penampungan air yang terbuat dari kulit, yang umum, yang sudah biasa di zaman Imam Asy-Syafi'i di Baghdad, gitu ya. Jadi ketika sebut kirbah, mereka udah tahu. Kalau kita kayak ambil tuh aqua 1 galon itu udah tahu, udah umum. Nah ini namanya kirbah. Sedangkan 2 kula dalam waktu zaman Nabi itu kayak 2 wadah. Ada 2 wadah, 1 wadah 1 kula, 2 wadah 2 kula. Saya kurang tahu tempat penampungan air zaman Nabi apakah ada di museum sampai sekarang. Yang jelas katanya bentuknya kayak gentong gitulah pokoknya, yang terbuat dari tanah atau apalah. Memang sampai sekarang belum pernah lihat ya. Tapi kita anggap itu 2 wadah pada zaman Nabi lah. Dan langsung kepada Imam Asy-Syafi'i, kata Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan bahwa 2 kula itu adalah 5 kirbah. Selanjutnya murid-muridnya Imam Asy-Syafi'i, di antaranya Imam Rafi, beliau mengatakan wa kullatani khamsami'atin wa khamsami'atin ratlin. Satu kulah itu, ini ashab namanya, ashab.
sahabat-sahabat Imam Asy-Syafi'i atau murid-muridnya. Satu kulah sama dengan 500 ritlin, rotlan, atau bahasa kita 500 kati. Orang tua zaman dulu pastilah pakai kati itu biasanya. Nah itu menurut murid-muridnya Imam Asy-Syafi'i. Selanjutnya menurut Imam Nawawi, satu ritlun itu sama dengan 128 dirham. Ini kan ritlun ya. Menurut Imam Nawawi satu ritlun sama dengan 128, lebih rincinya 128 per 4/7 dirham. Itu menurut Imam Nawawi. Bukan Nawawi Al-Bantani yang orang Indonesia, ini Imam Nawawi yang ahli fikih gitu ya, fuqaha. Beliau termasuk ulama-ulama mutaqaddimin. Selanjutnya satu ritlun tadi 128 dirham. Sedangkan 10 dirham itu sama dengan 7 miskal emas. Masih kata Imam Nawawi, 10 dirham sama dengan 7 miskal emas. Ini teori dulu lah, walaupun kita tidak paham, yang penting ada rumus dulu dari para ulama lah. Ulang lagi, jadi 10 dirham, bukan 1 dirham ya, 10 dirham itu sama dengan 7 miskal emas. 7 miskal emas ya. Selanjutnya menurut Syekh Ali Jum'ah, beliau ulama mutaqaddimin, dalam kitab Al-Makhayyil wal Mawajil As'ariyah, 1 miskal itu sama dengan 4,25 gram. 1 miskal sama dengan 4,25 gram. Ini menurut Syekh Ali Jum'ah. Silahkan dicek dalam kitabnya Al-Makhayyil wal Mawajil. Kalau dibulatkan, kalau dikonversikan dari 2 kulah, terus ke 5 kirbah, terus ke 500 ritlin, terus ke dirham, terus ke emas, itu Syekh Ali Jum'ah itu menjelaskan bahwa total daripada 2 kulah itu sama dengan 191,25. Ini pakai kilogram ya. Kebetulan karena kulah itu kontennya itu volum, isi air, bukan berdasarkan kilo. Jadi ternyata kalau ini kilo, air itu massa jenis air ketika kilo itu sama dengan liter. Kalau beras kan berbeda, 2,5 kilogram beras sama dengan 3 liter 1/4 beras. Itu perbandingannya gitu kalau beras ya. 2 kilo setengah beras sama dengan 3/4 kilogram liter. Itu maksudnya. Ulang lagi. 2,5 kilo beras sama dengan 3/4 liter beras. Liter sama kilo itu berbeda.
Tapi kalau air itu menurut ilmu kimia jenis masanya sama. 1 kilo air sama dengan 1 liter. Jadi akhirnya bisa disimpulkan bahwa ini 191,25 liter. Itu namanya 2 gula. Nah itu kalau berdasarkan volume, berdasarkan isi air. Kalau ke galon berapa kira-kira? 181,25 kalau ke galon. 1 galon berapa liter? Masih terus? 19. Gampang ini. 191 dibagi 19 sekitar berapa galon tuh? 10 lebih lah ya. 10 galon lebih. Nah 10 galon lebih itulah namanya 2 gula. Kalau Bapak di rumah punya bak, masukkan galon 10 galon lebih penuh, nah itu bak Bapak itu 2 gula namanya. Terkena najis tak masalah, pakai saja. Tapi kalau kurang dari 2 gula berarti itu air mudah najis. Nah itu ya. Bagaimana ukuran bak? Ukuran bak itu kalau di mazhab Imam Asy-Syafi'i itu ukurannya sekitar 1 hasta seperempat. 1 hasta itu ujung jari sampai siku, tambah lagi seperempatnya. Kalau diukur dengan sentimeter itu kira-kira 57,5 cm. Jadi kalau Bapak Ibu punya bak ukurannya 5, jangan 57 lah, 60 aja ya. 60 kali 60 dalam 60 itu namanya 2 gula. Itu aja. Kalau pakai ukuran bak gitu ya. Bagaimana kalau baknya bundar atau kita pakai apa? Yang oranye itu? Pakai drum atau talen. Nah itu kalau pakai drum berarti rumusnya tingginya 2,5 zero, diameternya 1/2 zero. Apa itu zero? Nah kita konversikan aja, tinggi 115 cm, diameter 46 cm. Itu menurut Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaz. Jadi kalau drum silahkan ukur, diameternya adalah 46 cm, setengah meter lah ya. Tingginya 115 cm berarti 1 meter 15 cm. Itu termasuk 2 gula. Kalau punya penampungan seukuran segitu, punya bak seukuran 60 kali 60 dalam 60, itu masuk air sama dengan 2 gula. Itu ukuran untuk 2 gula. Nah, kenapa saya harus menjelaskan ini? Karena ada hubungannya dengan air mutan najis. Sekarang misalnya ibu punya bak ukuran seukuran tadi lah 60 kali 60 dalam 60, penuh nih air, penuh dengan air semua gitu ya. Nah kalau ada tai ayam masuk, ada darah masuk, itu tetap suci. Kenapa? Karena ini berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW. Saya bacakan hadis nabinya. Sebentar ya Bu ya. Itu saya tandain tadi mana hadis nabinya ya. Nah, kata Nabi, idza balaghal ma'u qullataini lam yahmil khabasan aw najisan. Apabila air terkena sesuatu yang kotor atau yang najis sebatas dia 2 kula lebih, maka itu tidak jadi masalah. Begitu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alasannya kenapa harus 2 kula, ya Nabi yang ngomong begitu. Jadi ketika ada najis masuk, kira-kira di rumah
ke bak najis apa aja yang biasa ada. Kalau cicak itu maafu, tak jadi masalah. Kita lagi sholat, cicak itu misalnya iseng buang air besar tek ke baju, itu dimaafu. Tapi kalau kita punya kondisi memungkinkan tai cicaknya tidak basah kering, segera disingkirkan gitu. Karena itu dimaafkan gitu ya. Kalau cicak nggak jadi masalah. Kira-kira apa ya? Kita contohkan contoh najisnya aja. Darah lah ya. Nah, darah ketika masuk ke bak mandi gitu ya. Atau gini nih. Adakah di sini bak mandi bersatu dengan WC atau kloset? Nah, itu aja lah ya. Kita contohkan. Ini misalnya bak ya Bu ya. Misalnya bak. Terus saya misalnya mau mau cebok misalnya nih. Ini ukurannya 2 bulan. Masuk. Ini misalnya pas-pasan 2 bulan ya. Kalau diambil udah kurang dari 2 bulan ya? Udah kurang, hati-hati. Gitu ya. Nah, ketika cebok ya. Ketika cebok masuk 1 ya, kali. Kalau misalnya air dari kloset itu nempel ke sini, ada kemungkinan nggak air dari kloset itu kena gayung? Kalau tidak rapi, ceboknya tuh bisa kena. Nah, masuk lagi ke sini. Kalau baknya masih lebih dari 2 bulan, ini tidak najis, nggak jadi masalah, lanjut aja. Tapi kalau ketika cebok si pantat gayungnya itu kena cipratan dari WC, masuk ke sini, itu udah apa? Udah najis. Nah, itu ya. Itu gambarannya seperti itu. Udah kena najis karena kurang dari 2 bulan. Ulang lagi, kalau lebih dari 2 bulan tidak najis, kalau kurang dari 2 bulan najis. Ini yang saya khawatirkan, banyak WC-WC di masjid, di terminal itu biasanya baknya itu kecil-kecil. Apalagi kalau pakai ember, itu najis semua tuh. Udah tak sah toharohnya. Kalau tak sah toharohnya, tak sah wudunya, tak sah sholatnya. Itu yang kena. Ingat ya. Baik, selanjutnya begini. Kata para ulama di sini dijelaskan, ketika lebih dari 2 bulan, taruhlah kolam renang lah, itu lebih dari 2 bulan, terkena najis. Kalau fatawaya berubah warna, berubah rasa dan berubah bau, maka itu termasuk air muta najis walaupun lebih dari 2 bulan. Gitu ya. Itu untuk air muta najis. Baik hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tuntas sudah tentang masalah air. Sebelum saya lanjut, kalau air sudah selesai masalahnya, kita kan tinggal praktek kan. Salah satu prakteknya adalah praktek mandi atau praktek wudu dan sebagainya. Selesai masalah air, nanti kita coba praktek masalah mandi gitu ya. Cara mandinya gimana? Cara ngambil dari gayung gimana supaya tidak terciprat dan sebagainya. Nah, sebelum ke sana, barangkali Bapak Ibu ada yang ditambahkan, ada yang disampaikan, silakan. Silakan Mas Terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau air di dalam toren itu ada expirednya nggak? Kan kita kadang-kadang malas membersihkan ya. Itu dalam hal untuk muta najis atau apa masalah air ini, ada masa expirednya nggak? Kalau tidak pernah kita bersihkan. Demikian Ustaz. Assalamualaikum. Setahu saya najis tidak dibuat atau tidak terbentuk dari expire atau tidak. Kita kan udah paham betul ya yang najis itu kayak gimana, gitu ya. Lagian toren yang di atas, yang oranye itu rata-rata lebih dari 2 bulan. Terkena najis pun nggak jadi masalah, asal jangan berubah rasa, berubah bau dan berubah
warna, itu aja kesimpulannya. Mau expire atau enggak, air itu sampai kapanpun asal muasalnya suci, gitu ya. Asal jangan terkena najis. Nah gitu. Jadi tidak ada hubungannya antara expire jadi najis, nggak ada. Silakan Pak Haji. Air dan bola yang Kurang sedikit 2020 lah. diambil sama pembelian ayam boleh nggak? Diambil apa? Diambil wudhu. Jangankan hampir 20 ini aja bisa dipakai wudhu, gitu ya. Misalnya kita ini kurang dari 20 nih, bisa dipakai wudhu. Di botol pun bisa dipakai wudhu gitu. Jadi caranya kita ambil air, gitu ya. Ini kalau nggak pakai gayung ya kita wudhu aja biasa. Kalau pakai gayung pun nggak jadi masalah. Cuma ketika kurang dari pula hati-hati. Ketika wudhu yang wajib ada berapa Bu? Ada 4 ya. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Ada 4. Sapuan atau goslu atau basuhan pertama itu yang bikin air mustamal. Hati-hati. Tadi kan kita wudhu 2-3 kali kan? Nah 1 kali, gitu ya. Nah yang 1 kali itu ketika air terciprat ke baknya kurang dari 2 bulan, itu airnya jadi tohirun goirun tohirin, karena termasuk air mustamal, air bekas dipakai. Kalau yang pertama masuk ke air masuk ke bak, sisanya itu air mustamal, tak bisa dipakai wudhu lagi. Tapi kalau basuhan kedua, ketiga masuk ke bak itu tak masalah. Karena yang disebut mustamal itu basuhan pertama yang wajib. Yang wajib diwudhu itu basuhan pertama, yang kedua, yang ketiga itu sunnah. Jadi ada 2 cara Pak Haji, bisa pakai gayung, asal jangan terciprat lah basuhan pertama. Yang kedua pakai tangan. Pakai tangan bagaimana? Kalau pakai tangan 2, kita biasa wudhu ya. Selagi kita nempel di sini, gitu ya, itu belum mustamal. Tapi ketika lepas air jatuh dan itu mustamal, gitu. Atau misalnya pakai botol begini saja. Nah kalau ini jelas nggak mungkin air terciprat ya, karena dibatasi antara air dengan botol kan gitu. Nah ini silakan dibasuh 1 kali, ambil lagi 1 kali, ambil lagi 1 kali, 3 kali totalnya. Nah jadi yang mustamal itu yang basuhan pertama. Kalau kurang dari 20, asal terjamin tidak tercecer sisa air pembasuhan yang pertama, itu tidak masalah bagi. Tapi kalau tercecer, itu bisa kemungkinan air mustamal atau bekas pakai. Ibu barangkali ada? Baik, kita anggap air sudah selesai. Marilah kita siap-siap untuk bersuci atau mandi, karena media airnya udah ideal ya, tidak mutaghayyir, tidak mustamal, tidak najis. Baik, nah sekarang dalam mandi ini maksudnya mandi junub ya. Kalau mandi junub itu tidak usah wudhu lagi sebetulnya, karena keumuman mandi junub itu ada kesemuahan sebelum mandi itu kita berwudu, dan mandi junub itu sudah memenuhi kriteria untuk berwudu. Nah, ketika kita sudah selesai tentang air, kita sekarang pakai air mutlak, air yang bersih. Ada 2 cara mandi. 2 cara mandi di antara kita tradisi itu, pertama pakai gayung karena berbentuk bak, yang kedua pakai shower. Saya kalau secara fikih kontemporer, saya menyarankan mendingan pakai shower saja, karena meminimalisir air mustamal. Karena nggak kebayang kita mandi pakai gayung. Saya mau tanya ibu bapak, ketika mandi junub berdiri atau duduk? Nah sunnahnya berdiri ya kalau mandi. Sunnahnya berdiri. Kenapa harus berdiri?
karena supaya meminimalisir lipatan-lipatan. Kalau berdiri yang lipatan itu pertama ketiak, gitu ya. Yang kedua perut, bagi perutnya yang gemuk gitu ya. Di sini ya alhamdulillah standar semua perutnya, jadi tak ada masalah itu ya. Gitu. Jadi ketika mandi, gitu ya. Kalau pakai bak, ini bagi orang yang sehat ya, saya tidak bercerita tentang orang yang 40 tahun ke atas. Ini bagi orang yang normal sekali. Mohon maaf yang 40 tahun ke atas bukan tidak normal, karena ada mandi khusus. Bapak Ibu pernah dengar banyak orang yang meninggal mendadak di kamar mandi? Itu gara-garanya mandinya langsung main guyur aja, padahal nggak boleh. Jadi harusnya kalau bisa standar bagi yang 40 tahun ke atas, apalagi yang punya penyakit jantung, stroke atau peredaran darah kurang, gitu ya, darah tinggi dan sebagainya, itu dimulai dari kaki dulu kalau bisa. Gitu ya, dari kaki terus ke lutut. Tapi jangan dulu niat mandi junub gitu, jangan dulu niat. Terus sampai ke atas, sampai ke sini. Gitu. Baik, kita kembali tadi ketika kita ngambil dari bak, ketika kita guyur, sunahnya kiri dulu kanan dulu. Karena saya kebiasaan pakai tangan kiri, jadi tak terbiasa pakai tangan kanan kalau pakai gayung gitu. Mohon maaf saya pakai contohnya tangan kiri ya. Ketika kita mandi awal mula bagian kanan sini ya, gitu ya. Ini ada nggak air yang kira-kira masuk ke bak? Ada kan? Nah itu yang disebut musta'malah ya. Jadi kalau kira-kira pakai bak, mendingan sambil jongkok saja. Jadi meminimalisir cipratan air. Sambil ketika air pertama ke kepala, nawaitul ghusla law fil hadatsil akbari faqallahi ta'ala. Dalam hati ya, bukan diucapkan. Bagaimana baca bismillah? Enggak baca, cuma bacanya bukan di mulut tapi di hati juga. Nanti ada sunnah-sunnah ketika kita melaksanakan kewajiban mandi gitu ya. Nah, jadi ini hubungannya dengan 4 jenis air itu. Kalau kira-kira bak mandi mendingan sambil duduk saja, walaupun sunnahnya berdiri. Kenapa? Karena meminimalisir air musta'mal. Tapi kalau dengan shower itu jelas-jelas tak ada masalah, karena air langsung menimpa tubuh kita. Nah, begitu ya. Ini hanya sekedar gambaran saja. Baik, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ya, silakan. Kalau lebih dari 2 belah, Bapak bisa bebas sebebas-bebasnya, mau terserah lah. Mau sampai terciprat seberapapun nggak jadi masalah, karena lebih dari 2 belah. Itulah enaknya bak yang besar. Tapi karena kita rata-rata perumahan ini tipe berapa rata-rata ya? Tipe 21, tipe 45 dan tipe 36, itu biasanya baknya juga tipe 36 kecil ya, kurang dari 2 belah. Nah itu. Jadi sebaiknya mending sambil duduk aja, meminimalisir cipratan. Walaupun tetap sunnahnya berdiri. Kenapa sunnahnya berdiri? Karena salah satu rukun daripada mandi, itu rukun mandi itu ada 2. Yang pertama niat, yang kedua di sini mohon maaf, furudul ghusli isnani, an-niyatu wa ta'mimul badani bil ma'i. Yang pertama niat, yang kedua meratakan badan dengan air gitu. Ingat air murni ya, sekali lagi air mutlak. Allah jangan air mutlak saja, jangan air sampo, jangan air sabun, itu dah tak sah. Kalau air sampo, air sabun. Kita ngomongnya tentang air murni gitu ya. Gitu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi menurut kalau kita dirunut daripada kebiasaan Nabi, yang pertama kalau airnya itu lebih dari 2 belah, itu silahkan pertama berdiri untuk mandinya. Bapak Ibu masih mandi junub kan sampai sekarang? Masih ya? Berarti pertama sambil berdiri. Duduk pun tak jadi masalah kalau maksudnya supaya tidak terlalu banyak cipratan ke bak mandi, karena kurang dari 2 belah. Yang kedua, membaca basmalah di hati, jangan diucapkan. Kenapa nggak boleh baca basmalah diucapkan? Karena kita ada di ruang tertutup. Rata-rata kamar mandi kita
nyambung dengan WC kan, bukan nyambung satu ruangan kan, itu masalahnya. Nggak boleh coba-coba bapak ibu ngomong-ngomong lapan Allah, apalagi baca Al-Quran mentang-mentang qori ketika di kamar mandi, itu jelas nggak boleh, dilarang. Makanya ucapkan Bismillah di dalam hati saja. Kita coba teorinya dulu, nanti kita coba praktekkan. Yang keempat, ketiga ya. Yang ketiga ini saya jelaskan dulu, ini terdapat dalam kitab Kasyifatus Saja halaman 25. Baik. Kita simpulkan saja. Yang ketiga, menghadap kiblat ketika kita lagi mandi. Ibu bapak ketika di kamar mandi tahu kan kiblat kemana? Nah itu awal mula ketika air mau diguyurkan ke kepala, karena sunahnya kepala dulu ya. Dan kita iringi dalam hati dengan nawaitul ghusla raf'il hadatsil akbari fadlillah taala di dalam hati, ataupun boleh dengan bahasa Indonesia niat aku mandi junub fardu karena Allah misalnya, itu aja cukup gitu ya. Itu ketika niat, ketika pertama mandi junub itu disunahkan menghadap kiblat. Nah gitu. Disunahkan menghadap kiblat. Yang selanjutnya adalah berwudu. Caranya begini. Sebelum mandi junub, bapak ibu nanti ditambahkan di sana, disunahkan cuci dulu kubul dan dubur. Terserah kubul duburnya itu bersih atau tidak, yang penting disunahkan bersihkan dulu lah. Untuk laki-laki bersihkan zakarnya, untuk perempuan bersihkan kemaluannya, dan juga bersihkan duburnya. Silahkan bersihkan sesuai dengan ukuran masing-masing lah. Setelah begitu cuci tangan, gitu ya, karena kita habis membersihkan hal-hal yang kotor kan. Cuci tangan. Kalau waktu Nabi itu dicucinya sambil dicampuri tanah. Kalau kita diganti dengan dicampuri dengan sabun. Boleh, silakan. Cuci dulu tangan kita, sehabis kita mensterilkan kubul dan dubur, cuci dengan sabun. Nah, setelah dengan sabun, siapkan airnya, gitu ya, siapkan airnya, apakah shower atau bath. Setelah itu, tadi yang ketiga apa? Menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat. Setelah menghadap kiblat, maka silahkan berwudu. Wudu seperti kita mau sholat, ya. Wudu ketika kita wudu seperti mau sholat. Setelah berwudu, maka ini bagi mandi junub yang normal sekali lagi. Maka kalau lagi berdiri itu usahakan kepala bagian kanan. Ambil air disiramkan, gitu ya, disiramkan sampai merata, gitu ya. Sudah kepala bagian kanan, ambil lagi kepala bagian kiri, ambil lagi bahu bagian kanan, ambil lagi bahu bagian kiri. Gitu kesunahannya. Kalau bapak tidak ikut itu tak jadi masalah, silakan bebas saja, gitu ya. Sebetulnya tak jadi masalah. Bagaimana kalau lagi jongkok? Jongkok pun sama. Jongkok, ambil sebelah kanan, ambil sebelah kiri, ambil bahu kanan, ambil bahu kiri. Nah, baru apa ini namanya? Baru paha kanan, paha kiri. Nah, baru begini sampai beres. Khusus untuk kaki itu basuhnya dari sini dulu sampai ke lutut. Terus kaki kiri dari ujung jari sampai ke kiri. Itu kesunahannya. Dan satu hal lagi, Nabi mencontohkan ketika mandi junub sebelum
sebelum ritual mandi itu Nabi ngambil air dulu, beliau istilahnya bahasanya apa ya? Sebelum mandi junub itu beliau masukkan air ke pori-pori kepala. Itu sunnah, ya 3 kali sampai air itu terasa dinginnya ke kulit kepala. Nah itu sebelum mandi junub, kesunahannya seperti itu. Saya belum menghitung sampai berapa nih sunah-sunah daripada mandi junub. Yang jelas ketika mandi junub tidak sesuai aturan, yang penting sesuai dengan rukun. Rukun cuma 2. Pertama niat, yang kedua adalah wata mimul badani bil ma'i, meratakan badan dengan air dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kena air semua. Bapak punya kolam di rumah, misalnya punya kolam di rumah, asal airnya merata, masuk aja cebur ke kolam sambil niat nawaitul ghusl, dah selesai. Jadi sebetulnya nggak ada yang sulit dalam penggunaan air dalam mandi junub. Yang selanjutnya, kesunahan selanjutnya itu diusahakan 3 kali basuhan, gitu ya. Baik kepala, baik bahu kanan, bahu kiri, paha kanan, paha kiri sampai kaki kanan dan kaki kiri. Bukan 3 kali siraman, 3 kali basuhan. Ingat, basuhan. Karena kalau kita menggunakan air yang banyak yang tidak sesuai dengan proporsinya, itu hukumnya makruh. Itu masalahnya. Ingat, tidak sesuai dengan kesunahan Nabi tak jadi masalah. Yang penting sesuai dengan rukun mandi. Yang pertama niat, yang kedua air merata di badan. Sebelum saya lanjutkan, ada yang ditambahkan, silakan. Masih lama, Pak Haji? Khawatir kayak kemarin, ya silakan. Ini mohon maaf, kita kan dari WhatsApp semua. Kalau mandi itu Ustaz, itu dalam hal masalah kasih lapis kain atau kita mandi yang tidak pakai sehelai benang pun, gimana menurut Islam Ustaz? Begini, dalam beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah kan sering mengamati cara mandi Nabi, ya. Saya belum menemukan Nabi itu mandi apakah buka baju total atau tidak, dan dalam hadis tak ditemukan. Nanti saya coba carilah ya. Yang jelas asal mandi itu adalah buka baju dan buka pakaian. Setahu saya begitu. Kalau di tempat tertutup, gitu ya. Walaupun ada sebagian ulama, terutama ulama hikmah itu yang memakruhkan kita mandi dalam keadaan telanjang bulat. Jadi saya pun belum bisa menjawab secara pasti nih keutamaannya gimana. Tapi kalau kita lihat rukun, kira-kira memakai baju dengan tidak memakai baju lebih merata mana airnya? Itu aja. Silakan pilih. Bu, kalau ibu mandi dengan baju, dengan tanpa baju, kira-kira air merata mana? Karena merata itu wajib. Kalau kira-kira pakai baju air merata, sah. Tapi kalau kira-kira pakai baju kita ragu-ragu air tidak merata, basahnya, terutama sama lipatan-lipatan gitu ya, nah itu tidak sah. Maka udah aja nggak pakai baju, beli konten. Kenapa? Ya makanya saya sampaikan tadi, ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Beliau mengamati cara mandinya Nabi. Siti Aisyah nggak jadi masalah, ngintip Nabi mandi nggak jadi masalah, dengan istrinya begitu. Asal jangan isi orang aja, gitu ya. Jadi di teks hadis itu tidak ditemukan Nabi mandi pakai baju atau tidak, itu masalahnya. Nah, jadi kan saya tak berani nih. Cuma yang namanya rukun mandi itu kan cuma 2, satu niat, yang kedua watama badani bil ma'i. Air harus merata semua. Nah sekarang persoalannya bukan baju atau tidak, persoalannya air merata atau tidak.
Nah sekarang pilihan sama bapak ibu, kalau pakai baju merata atau tidak, kan begitu. Kalau kira-kira merata silakan pakai baju, tapi kalau kira-kira tidak merata udah dengan buka saja, itu maksud saya. Karena merata wajib. Kenapa? Kalau pakai baju tak merata, tapi pakai basahan. Iya pakai basahan. Nah kira-kira menurut ibu kalau pakai kain basahan merata nggak? Bisa? Silahkan. Nah itu maksud saya. Karena yang wajibnya itu meratanya, ya. Yang wajib itu meratanya, bukan masalah baju atau tidak. Kenapa saya tak bilang pakai baju atau tidak? Karena belum ada hadis yang mengatakan Nabi pakai baju atau tidak, itu aja masalahnya. Bukan tidak mengatakan. Saya tadi beberapa kali melihat hadis-hadis Nabi, memang Siti Aisyah cuma menyatakan Nabi itu mandi junub terus langsung sholat. Berarti kan tidak wudhu lagi, kan begitu. Jadi tidak jelaskan pakai baju atau tidak. Ada sebagian ulama yang mengatakan kalau kita mandi kalau bisa pakai baju sebagai bentuk penghormatan. Nah itu ya. Dan tidak pakai baju pun tidak masalah. Mungkin kalau lihat larangannya hanya sebatas makruh saja, bukan haram. Ini yang pertama gitu ya. Selain Tadi singgung masalah tadi Nabi hanya sholat. Jadi ngelap ini mau mati kan ngelap itu kita kan tidak waktu itu jadi ya baik. Jadi maksud saya begini, itu kalau diletakkan dalam kitab Imam Bukhari itu bab wudu setelah mandi junub, itu maksudnya. Jadi teks hadisnya Nabi setelah mandi junub langsung sholat, tidak menjelaskan ngebilas atau apa, tidak menjelaskan seperti itu. Karena judulnya perlukah wudu setelah mandi junub, itu maksudnya. Jadi bisa disimpulkan dari hadis tadi bahwa Nabi tidak wudu lagi karena habis mandi apa? Karena ketika mandi junub sebelumnya beliau berwudu, begitu maksudnya. Masalah dibilas atau apa memang tidak dijelaskan, tidak secara rinci gitu. itu kita kan tidak perlu kita ulang macam begini kan. Jadi kebetulan teks hadis itu pakai wau, tidak pakai fa. Kalau fa itu kan setelah mandi junub langsung sholat, ini enggak pakai wau, ya. Pakai wau atau pakai summa. Kalau udah pakai wau atau summa itu biasanya setelah mandi junub Nabi mungkin berbilas dulu, ya pakai pakaian yang selayaknya sholat, baru sholat. Tidak ditemukan oleh Siti Aisyah bahwa Nabi setelah mandi junub itu berwudu, kecuali ketika bapak ibu lagi mandi junub batal wudunya. Contoh ketika mandi junub terkena, kalau bapak-bapak terkena si joninya misalnya, kalau ibu-ibu terkena itunya, nah itu udah batal tuh, harus wudu gitu. Tapi kalau pakai shower kan enggak, kita nggak pakai raba-raba apa-apa kan, gini aja. Ya kira-kira membatalkan wudu dihindari lah. Kalau cuma sekedar gosok-gosok ini nggak jadi masalah. Itu memangnya. Jadi tidak dijelaskan membilas atau tidak. Gimana Pak Firman? Begini Pak Ustaz, konsep merata dengan mandi air siram tadi Pak Ustaz, apakah boleh dibantu misalnya kita supaya meyakini rata itu kita habis kita siram, tapi kita tidak yakin ini air itu bakal rata, bukan ada celah-celah segala macam. Nah sekarang setelah kita siram 3 kali lah kadang-kadang begitu, kita bantu untuk meratakannya Pak Ustaz. Kita bantu itu kita yang bantu sendiri itu. Ya, karena kalau kita siram maksudnya kalau kita beli ya celah-celah hukum ekor kita ini kita yakini Iya. tidak akan rata. Itu pakai shower atau pakai gayung? Pakai gayung Pak Ustaz. Pakai gayung ya. Batasannya 3 kali basuhan ya Bu ya. Kalau bilang 3 itu udah makruh masalahnya. Jadi kalau pakai gayung, kalau kira ragu-ragu itulah, kalau ragu-ragu itu air yakin yang jauh bisa. Jadi ragu-ragu itu bisa menimbulkan tidak sahnya mandi kita. Kalau bisa yakin aja lah. Walaupun memang tak boleh dipaksakan juga keyakinan gitu ya. Jadi ketika kita beres mandi masih ada keraguan, yang penting kita jangan niat dulu selesai. Ingat, jangan niat dulu selesai. Itu. Silahkan lanjut. Seperti hanya sholat, ketika sholat lagi at-tahiyat, pas kita assalamualaikum ke kanan, gitu ya, kita kentut, terus kita
langsung assalamualaikum ke kiri, batal tuh sholatnya. Gara-gara apa? Gara-gara gara-gara salam lanjut. Coba kalau salamnya satu kali, assalamualaikum, udah selesai, nggak usah salam lagi, sah salatnya. Begitu juga mandi. Ketika mandi, kalau masih belum yakin, jangan coba-coba niat berhenti. Ya, niat berhenti dalam artian dalam hati, alhamdulillah sudah selesai ini mandi junubnya. Kalau sudah begitu, sudah nggak bisa lanjut lagi. Kecuali kita mulai lagi mandi lagi. Itu memperbaharui niat lagi. Jadi setelah kita selesai mandi, asal niat belum terputus, belum niat berhenti, silahkan lanjut menyelesaikan hal-hal yang ragu. Berarti intinya Pak Ustaz meratakan itu kita siram betul-betul. Meratakan itu semua jalur kena air, dari ujung rambut sampai ujung kaki kena air, bukan digosok dengan air, kena air. Kalau Pak Dirman tenggelam di kolam renang, itu kira-kira merata nggak air semua? Walaupun cuma 3 detik kan, yang penting merata aja. Yang penting merata, bukan digosok-gosok, disikat-sikat, bukan. Jadi yang disebut watama memahami badani itu adalah air kena seluruh anggota badan beserta lipatannya, lipatan telinga, lipatan siku, lipatan ketiak dan sebagainya. Nah, gitu. Makanya kalau zaman sekarang tinggal pakai shower aja, semuanya kena. Sampai belakang aja kita nungging udah kena aja. Nah gitu ya. Kita udah masuk waktu. Ya, alhamdulillah. Tolong diingatkan ya, jangan sampai kemarin kayak semalam gitu ya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk tata aturan mandi junub itu masih ada, totalnya ada 17, berarti baru berapa Pak Imam? Baru 5 ya. Berarti kita ada PR sekitar 12 lagi. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.